Pada tatap muka berikut ini kita akan membahas mengenai penelitian hukum empiris. Jika dilihat dari objek kajiannya, maka penelitian hukum empiris atau lazim juga dikenal sebagai penelitian hukum non-doktrinal dapat dibagi atas 5 jenis. Kelima jenis penelitian hukum empiris atau non-doktrinal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah penelitian efektivitas hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat. Kalau bisa diperhatikan kembali, di sini yang menjadi objek penelitian adalah bekerjanya hukum itu di dalam masyarakat. Penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Di dalam teori, ideal hukum adalah kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim. Boleh dikatakan merupakan law in book. Sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan atau law in action. Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. Lalu ketika kita melakukan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal, ada hal-hal yang harus digarisbawahi sebagai persyaratannya. Yang pertama adalah yang diamati adalah perilaku nyata, ya, perilaku nyata. Kemudian yang kedua, perbandingan ya antara perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan andai kata sebuah atau sesuatu itu tidak diatur dalam sebuah ketentuan hukum. Jadi seandainya hukum sudah mampu mengubah perilaku masyarakat, maka perilaku itu seyogianya akan sama dengan ketika ada hukum yang mengatur perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga, harus mempertimbangkan jangka waktu pengamatan. Jangan melakukan pengamatan yang sesat, ya, karena perlu ditemukan kondisi-kondisi yang diamati pada saat itu. Jadi ini tergantung pada ruang dan waktu, dan katakanlah ini real time, kapan itu dan kemudian dalam suasana apa. Kemudian juga memperhatikan kesadaran perilaku, maksud saya kesadaran pelaku. Kenapa kesadaran pelaku ini menjadi penting? Ya karena untuk penelitian hukum empiris atau non-doktrinal ini, data itu dijaring dengan wawancara atau mengajukan sederet pertanyaan, ya, sehingga dihindari pengamatan yang sifatnya sesaat. Sedangkan apabila hanya bertumpu pada wawancara, nanti tidak akan menggambarkan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Itu yang penting digarisbawahi apabila kita akan melakukan penelitian mengenai efektivitas hukum. Kategori yang kedua dari penelitian hukum empiris ini adalah penelitian terhadap kepatuhan hukum. Ya, kita kemudian melihat teori ya bahwa kepatuhan itu merupakan penelitian yang mengkaji tingkat ketaatan atau kedisiplinan masyarakat terhadap hukum. Apakah subjek hukum pengguna jalan telah berlalu lintas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, misalnya saja. Apakah pelaksanaan mediasi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kemudian kita garis bawahi kembali bahwa dalam hal ini juga menggambarkan peranan lembaga atau institusi di dalam rangka penegakan hukum. Ya. Misalnya
peran jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Apakah sudah berdasarkan fakta hukum atau telah sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku. Kemudian kategori yang ketiga dari penelitian empiris ini adalah penelitian implementasi aturan hukum. Dalam hal ini merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum. Misalnya, penelitian tentang penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam undang-undang ditentukan syarat sahnya perkawinan, yaitu menurut hukum agama masing-masing dan dicatat. Nah, kemudian dalam kasus tertentu ada saja yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan. Nah, itu kemudian dilakukan telaah ya, bagaimana hal itu terjadi ya. Kemudian penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial ya. Ini merupakan penelitian yang mengkaji dengan menganalisis daya yang ada atau timbul sesuatu yang ikut membentuk watak atau kepercayaan perbuatan dari masyarakat ya. Jadi misalnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, ini kan intinya undang-undang ini ditujukan untuk mengurangi terjadinya konflik sosial. Mestinya apabila kemudian diterapkan itu akan membawa dampak terhadap situasi konflik itu, apakah menjadi lebih tinggi ataukah kemudian menjadi lebih rendah. Nah, lalu dilakukan indikator-indikator tertentu ya. Kemudian penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Nah, jadi di sini kebalikan yang tadi ya. Kalau tadi pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, kalau ini pengaruh masalah sosial terhadap hukum. Nah, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji atau menganalisis tentang pengaruh masalah kemasyarakatan terhadap aturan hukum. Misalnya, ya, meneliti keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara. Nah, di sini ada hal di mana masyarakat hukum adat minta kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa supaya mereka dapat diakui keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat yang dituangkan ke dalam peraturan daerah. Namun, pemerintah Kabupaten Sumbawa waktu itu belum memberikan tanggapan terhadap permintaan masyarakat adat tersebut karena belum dilakukan penelitian secara holistik tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Jadi di sini masalah sosialnya adalah keberadaan masyarakat hukum adat ini yang berpengaruh terhadap aturan hukum. Artinya apakah perlu dituangkan dalam sebuah perda ya. Jadi itu ada 5 ya tadi yang dikatakan sebagai penelitian hukum empiris ya, dilihat dari objeknya. Yang pertama penelitian efektivitas hukum, yang kedua penelitian kepatuhan terhadap hukum, penelitian implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, dan kelima adalah penelitian pengaruh masalah sosial terhadap hukum. Dari kelima objek kajian penelitian hukum empiris di atas, kata kunci yang harus diperhatikan adalah hukum dipandang sebagai gejala sosial dengan titik berat perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karena itu, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat. Ini bahasa dalam penelitian sosial ya. Dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi itu sebagai variabel bebas. Ya, jadi di sini ada 2 variabel ya. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Yang bebas adalah faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi terhadap hukum, dan hukum itu sendiri sebagai variabel terikat.
Dan kemudian kalau kita lihat literatur, hasil penelitian yang dicapai itu adalah menjawab pertanyaan apakah ketentuan tertentu efektif di suatu daerah tertentu. Satu itu ya. Apakah ketentuan tertentu efektif di suatu daerah tertentu? Apakah ketentuan tertentu efektif untuk seluruh Indonesia? Nah, kemudian faktor-faktor non-hukum apakah yang mempengaruhi terbentuknya ketentuan suatu undang-undang? Dan apakah peranan lembaga tertentu efektif dalam penegakan hukum? Nah, ini hal yang akan dicapai di dalam penelitian hukum empiris atau non-doktrinal. Lazimnya penelitian sosial, maka penelitian itu biasanya dimulai dengan hipotesis. Ya, ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang nantinya akan diuji atau dibuktikan oleh peneliti. Tetapi sebagai catatan, hipotesis tidak harus selalu ada dalam penelitian hukum, tergantung pada tujuan dan lingkup permasalahan yang hendak diteliti. Artinya, jika penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri atau karakter suatu badan, perilaku individu atau kelompok masyarakat, maka hipotesis tidak diperlukan. Namun, jika bertujuan memperoleh data hubungan antar satu gejala terhadap gejala yang lain, maka diperlukan hipotesis penelitian. Demikian paparan mengenai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Dan kita akan bertemu lagi dalam topik yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.